never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Michele Massini, Direktur Olahraga Gresini, sangat mengapresiasi debut Marc Marquez bersama Ducati dan kiprah Alex Marquez di Qatar. Marc Marquez melakukan debut gemilang bersama Ducati di GP Qatar. Pembalap mencapai posisi kelima dalam sprint race pada hari Sabtu, meningkatkan hasil balapan panjang hari Minggu dengan finish keempat dan bahkan memperebutkan podium. Saudaranya, Alex Marquez, finish ketujuh di sprint dan keenam di Grand Prix. Beberapa hasil yang sangat positif bagi Gresini, menurut Michele Massini dalam pernyataannya kepada Marca. Pembalap Italia itu menyatakan bahwa ini adalah akhir pekan yang solid bagi tim kami, di trek yang tidak mudah bagi kami. Mengenai karya Marc, dia mengatakan bahwa ada beberapa hal kecil yang hilang, tetapi jelas bahwa ini adalah evolusi yang berkelanjutan. Mengenai podium untuk Marquez yang lebih tua, dia menyatakan bahwa jaraknya tidak jauh. Itu artinya sudah berada pada level yang bagus. Meski begitu, bagi pria asal Cervera itu akan menjadi kunci untuk lebih mengetahui gaya berkendara yang tepat untuk Ducati ini saat ban turun. Apa yang membuat Alex dan Marc Marquez lebih kuat adalah keduanya saling merangsang. Dalam kasus saudaranya Alex, pengemudi dikondisikan oleh posisinya di grid. Meski begitu, Massini meyakinkan bahwa penampilannya selama akhir pekan di Lusail cukup bagus, terutama dalam kecepatan balapan. Lebih lanjut, ia menjelaskan sulitnya mengatur balapan di trek Qatar, apalagi dengan adanya regulasi baru tentang tekanan ban yang membuat menyalip menjadi sulit. Tapi kami juga puas dengan Alex, ujarnya. Massini pun menilai kehadiran Marc bersama kakaknya Alex di kotak Gresini sangat positif. Karena, yang membuat mereka lebih kuat, adalah mereka berdua saling menstimulasi. Hasilnya terlihat. Kesimpulannya, saya melihat Alex sangat fokus, baik saat tes maupun Grand Prix, fokus pada pekerjaannya. Marc, potensinya, ada di sana. Dia pasti akan menjadi rival di semua balapan, dia akan berjuang untuk posisi yang penting. Sementara itu, reaksi menok Francesco Bagnaia lihat Marc Marquez finish posisi 4 di MotoGP Qatar 2024 akan diulas dalam artikel ini. Bak tak kaget dengan kondisi Marc Marquez yang bisa langsung kompetitif. Francesco Bagnaia menyebut hal itu sangat wajar dilakukan oleh seorang Marquez. Ya, Marc Marquez sukses mencuri perhatian kala mentas di MotoGP Qatar 2024 pada akhir pekan lalu. Memulai balapan dari posisi ke-6, dia bisa finish di urutan ke-4. Marquez bahkan nyaris saja naik podium. Pasalnya, dia sempat memberi persaingan sengit kepada Jorge Martin, peramak Ducati, yang menempati posisi ketiga. Mendapati hal ini, Bagnaia pun bereaksi. Dia menyebut hal yang dilakukan Marquez sangat wajar terjadi karena dia merupakan seorang juara dunia MotoGP 6 kali. Marquez juga diyakini Bagnaia telah melakukan pekerjaan dengan baik sebelum MotoGP 2024 resmi digelar. Dia pastinya telah melakukan pekerjaan dengan baik dan finish keempat, kata Bagnaia. Bagaimanapun dia adalah Marc Marquez, juara dunia 8 kali, jadi saya mengharapkan dia untuk tampil kompetitif, lanjutnya. Bagnaia sendiri meyakini Marquez akan jadi penantang gelar juara di MotoGP 2024. Sebab, aksi ciamiknya dipastikan bakal berlanjut ke seri-seri selanjutnya. Di sisi lain, ex-pembalap, Marco Melandri menyibak dua rival terberat untuk Francesco Bagnaia pada MotoGP 2024. Murid Valentino Rossi tersebut saat ini tengah memimpin klasemen sementara. Dia tampil solid di seri perdana beberapa waktu lalu. Balas dendam sempurna dilakukannya pada sesi balapan utama. Bagnaia keluar sebagai juara setelah sempat mendapatkan hasil kualifikasi dan sprint yang kurang maksimal. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu praktis masih jadi gacoan Melandri sebagai calon juara.
Direktur olahraga Ducati Corse, Davide Tardozzi, memastikan Marc Marquez bisa bersaing untuk merebutkan tempat di Ducati Lenovo. Namun, ia menjelaskan masih terlalu cepat untuk menentukan rekan setim Francesco Bagnaia untuk MotoGP 2025. Marquez mampu menunjukkan performa apik seri pertama MotoGP 2024 yang berlangsung di Losail International Circuit, Senin 11 Maret 2024. Pembalap Gresini Racing itu sukses finish di posisi keempat. Sehari sebelum balapan utama, Marquez juga mampu finish di posisi kelima saat sprint race. Alhasil, The Baby Alien menempati peringkat keempat di klasemen sementara. Tardozzi memberikan pujian atas performa Marquez bersama Gresini. Menurutnya, pembalap asal Spanyol itu bisa memenangkan balapan serta masuk dalam persaingan perebutan gelar juara MotoGP 2024. Dia adalah pembalap yang akan memenangkan balapan dan mungkin bisa bertarung memperebutkan gelar juara, kata Tardozzi. Lebih lanjut, pria asal Italia itu memastikan Marquez bisa masuk dalam persaingan untuk mendapatkan satu tempat di Ducati Lenovo. Namun, ia menilai masih terlalu cepat untuk menentukan siapa rekan Bagnaia musim depan. Tentunya Marquez juga bisa ikut bertarung untuk menjadi rekan Pecco, tapi kami tidak terburu-buru. Saya tidak tahu kapan keputusan itu akan diambil, tegas Tardozzi. Sebelumnya, Ducati telah mengumumkan perpanjangan kontrak Bagnaia hingga MotoGP 2026. Hal tersebut pun membuat satu posisi di Ducati Lenovo akan menjadi menarik perhatian banyak pihak. Sebab, kontrak Enea Bastianini akan habis pada penghujung MotoGP 2024. Marquez sendiri hanya memiliki kontrak setahun dengan Gresini. Di sisi lain, rider Gresini Racing, Marc Marquez, tampil cukup bagus pada balapan pertama bersama Ducati. Dia diyakini akan menjadi pasangan Francesco Bagnaia di tim pabrikan musim depan. Saat sprint race MotoGP Qatar, Sabtu, 9 Maret 2024, Marc Marquez finish kelima. Dia berjarak 1,872 detik dari Jorge Martin, rider pemenang sprint race di sirkuit Lusail. Dalam balapan utama sehari setelahnya, Marc Marquez menempati posisi keempat. Bagnaia pemenangnya dengan catatan waktu 39 menit 34,869 detik, lebih cepat 3,429 detik dari Marc Marquez. Sementara itu, setelah mengalami masalah getaran pada sprint race, Johann Zarco merasa lebih baik dengan Honda pada hari Minggu di Qatar, sebuah tanda baginya bahwa mereka mengalami kemajuan. Setelah balapan sprint yang sangat rumit akibat getaran pada Hondanya, Johann Zarco mengalami tes panjang yang lebih tenang pada hari Minggu di Grand Prix Qatar, mencetak poin pertamanya tahun ini. Meski harus puas berada di posisi ke-12 di belakang Fabio Quartararo, ia merasa puas melihat masalah hari sebelumnya hampir hilang sama sekali. Dibandingkan hari Sabtu, ketika saya bilang motornya di luar kendali saya, hari Minggu ini tidak bergetar, jadi saya bisa memainkan kartu saya sedikit lebih baik, jelas pebalap baru LCR.